warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidik muda Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini pendidik muda Indonesia akan terkhusus membahas tentang PPG dalam jabatan, PPG Daljab ya. Sebelumnya pendidik muda Indonesia ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan ya tahun 2021 ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelumnya telah mengikuti tes PPG dalam jabatan tahun 2019 dan hasilnya diumumkan sekarang ya, hari ini tahun 2021 ya. Jadi Bapak Ibu cukup lama ya menunggu pengumuman hasil pretest, tapi nggak apa-apa ya, akhirnya diumumkan juga, dan selamat untuk Bapak Ibu yang telah lulus. Lalu apa sih yang harus Bapak Ibu persiapkan ketika Bapak Ibu telah dinyatakan lulus ya, lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan? Jadi ini saya mengacu dari surat Dirjen GTK ya tahun 2019 ya untuk persyaratan peserta PPG dalam jabatan tahun 2020. Nah, jadi mengacu dari tahun yang lalu, berkas-berkas apa sajakah yang harus disiapkan dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021 ya. Mari kita simak ya satu persatu apa saja sih persyaratannya yang harus Bapak Ibu lengkapi dalam seleksi administrasi nanti ya. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang persyaratan peserta. Jadi ini mengacu dari tahun lalu dan kemungkinan masih sama ya dengan tahun ini. Yang pertama adalah syaratnya Bapak Ibu harus menjadi guru di lingkungan Kemendikbud ya, yang belum memiliki sertifikat pendidik. Yang sudah ya kenapa ikut lagi ya enggak ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus sudah terdaftar pada Dapodik ya. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Yang keempat, Bapak Ibu telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir tahun 2015. Yang kelima, Bapak Ibu harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti. Yang keenam, masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir ya. Kalau sekarang berarti kan Bapak Ibu mengikuti PPG 2021, berarti 2019, 2020 itu yang harus dikumpulkan ya SK pembagian tugas mengajarnya. Terus ada batas usia ya, dimana batas usia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Yang ke-8, Bapak Ibu harus sehat jasmani dan rohani. Yang ke-9, bebas nafsa ya. Dan yang ke-10, berkelakuan baik. Itu adalah syarat untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan ya. Sekarang berkas apa saja sih yang harus Bapak Ibu persiapkan ya? Yang pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir ya, yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau kopertais atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Provinsi ya. Jadi Bapak Ibu harus mengumpulkan ijazah terakhirnya, S1-nya ya, fotokopinya yang telah dilegalisir. Yang kedua, fotokopi SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan 2 terakhir, 2 tahun terakhir ya, khusus bagi GTY, yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama. SK tersebut dilegalisasi oleh, jika Bapak Ibu guru PNS, maka dilegalisasi oleh Kepala Dinas. Jika PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemda atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas ya. GTY oleh Ketua Yayasan, sedangkan guru bukan PNS atau honorer yang ada di sekolah negeri harus dilegalisasi oleh Kepala
dinas, dan ini syaratnya harus memiliki SK dari Pemda ya. Yang ketiga, fotokopi SK mengajar atau SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Kalau tahun ini ya 2018, 2019, 2019, 2020. Yang keempat, surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk menjadi peserta PPG tahun 2021 ya, ada surat izinnya dari Kepsek nih. Yang kelima adalah fakta integritas dari calon peserta bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan. Ini ada di lampiran ya nanti contohnya. Yang keenam, surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti bagi peserta yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri itu. Yang poin 7, 8, 9 ini akan diserahkan ketika lapor diri di LPTK menjelang perkuliahan PPG dalam jabatan 2020. Jadi ini diserahkan ketika Bapak Ibu sudah lulus seleksi administrasi dan akan dipanggil untuk lapor diri ke LPTK masing-masing ya. Apa saja sih yang harus disiapkan? Ya ini surat keterangan sehat dari dokter pemerintah ya. Bapak Ibu bisa tes di rumah sakit pemerintah ya. Terus surat keterangan bebas nafsa dari BNN atau yang berwenang. Jadi Bapak Ibu bisa tes di rumah sakit atau di rumah sakit ya, yang menyediakan labnya yang ada nafsanya ya. Terus yang ke-9, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian SKCK ya. Ini juga diserahkan saat lapor diri di LPTK menjelang perkuliahan PPG dalam jabatan tahun 2021 karena Bapak Ibu 2021 ya. Jadi itu adalah berkas-berkas yang harus Bapak Ibu kumpulkan ketika Bapak Ibu telah dinyatakan lulus pretest PPG atau lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2021. Semoga ini bisa membantu dan memberikan informasi bagi Bapak Ibu ya, memberikan referensi bagi Bapak Ibu untuk menyiapkan berkas-berkasnya sesegera mungkin ya. Jadi sekali lagi Pendidik Muda Indonesia mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus pretest PPG. Selamat berjuang untuk mengikuti PPG ya. Itu saja yang dapat Pendidik Muda sampaikan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendidik Muda Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and comment di video ini ya. Terima kasih. Salam.